Gue juara 1 Jabodetabek membahas tentang semua hal dan penyakit. Gue berimajinasi kalau gue melakukan hal itu dengan cowok 2, cewek 1 gitu. Dan itu pas gue rasain ya memang nikmat sih. Next era gengs, jumpa lagi di bar paling fenomenal se-industri digital. Asam lambung. Kalau bukan duo gacor. Nah, biasa. Ada acara hostnya asam lambung di intro. Janjiannya tadi kita gak gitu loh. Enggak, gue gak gitu. Dan gak gimmick ya. Bener. Lu lihat gue abis. Bener banget. Gue lagi abis minum, lu udah intro aja. Dan seperti biasa, bintang tamu yang datang di Duo Gacor itu selain tebal-tebal, fenomenal, pemikiran bebal, bintang tamu yang ini nih luar biasa bebal sih. Iya, dan ini import. Apa tuh? Import. Import? Iya, karena kita mendatangkan langsung porn star. Wih, serius lu, Sa? Bener. Serius lu? Serius, kenapa lu kencengin apa? Enggak apa-apa, gue lupa pakai gesper gue. Iya. Ntar, ada message. Apaan tuh? Si Omang nggak jadi import, yang lokal aja budget nggak masuk. Lusuh juga lu. Gue udah seneng aja tadi katanya Miyabi mau kesini coy. Oh. Iya. Berarti siapa sih? Yang kesini udah tuh ada sebelah tuh. Pengalaman dan cita-citanya dia adalah seperti Miyabi. Percis. Tapi karena kebetulan lokal, jadi ya udah kita panggilin yang lokalnya aja. Oke, Miyabi lokal siapa lagi kalau bukan? Cibaby. Indonesia, Cibaby. Cibaby. Luar biasa. Cibaby. Apa? Apa kabar lu? Miyabi kenapa? Apa? Sorry ya guys ya. Iya, baik dong. Bentar. Gue lagi kena mental, man. Karena cantik ya. Jadi kita kenalin Miyabi gitu. Cibaby. Apa? Iya. Gak lu? Apa? Kucing. Gak apa-apa, jadi diri lu aja. Jadi diri lu aja. Apa-apa, tinggal di mana? Tambun Selatan. Itu dia. Ciledug lo ya pasti ya? Enggak, bukan. Mana? Karena terbiasa ngomongnya sama teman-teman kan, apa ini itu gitu. Jadi ke situ gitu. Sebelum mulai minum dulu. Lu minum juga? Minum. Kita cheers dulu. Cheers. Biar tipsnya enak kan kita kan. Cheers. Makin panas di sini, luar biasa ya. Wah. Belum mulai sudah hot. Cibaby, lu dipanggil Miyabi Indonesia, senang, bangga atau sebuah beban? Bangga banget dong. Ih, siapa yang gak bangga Miyabi Indonesia? Siapa yang gak kenal gue? Woi, saya. Oh iya, saya. Iya. Saya. Iya, kita berdua jujur belum pernah lihat. Oh iya, jujur belum lihat ya. Makanya karena kita belum pernah lihat, kita pengen tahu. Oke. Benar. Sampai ke dalamnya. Yang mana di dalamnya? Boleh kan? Boleh kan mendalami kamu? Boleh. Mau yang mana di dalamnya nih? Bukan, maksudnya perbincangannya. Udah panas banget. Itu lu gak kepanasan tuh pakai baju gitu? Enggak kepanasan sih. Bentar. Kalau kepanasan buka aja ya. Sekarang udah panas, udah minum. Oh wow. Wow. Oke. Kenapa lu dijulukin Miyabi Indonesia? Karena gue penyuka, pemain, ya kayak gitulah. Oh, lu berarti selain mencintai karyanya Miyabi, lo juga pelaku juga? Ya betul dong, masa sih? Bentar deh, gue penyuka Pokemon gak ada yang manggil gue Bulbasaur? Mau gue lempar pakai ini gak? Enggak, jangan. Kekerasan nanti. Oh, pakai teko gak? Mau. Sorry. Beb, kamu dipanggil Cibaby-nya ada hubungan sama kata Miyabi-nya nggak? Kalau Cibaby itu gara-gara waktu itu aku suka bikin konsultasi gratis. Jadi kayak dipanggilnya Cece online gitu loh. Oh, Cece online. Jadi Cibaby. C-nya itu Cece. Iya. Oke, Baby nama? Baby itu nama panggilan. Nama asli? Nama panggilan dari teman-teman dekat sih. Baby panggilan lo? Baby. Nama asli katanya Robiah. Matamu. Siapa? Nama aslinya Gina Salsabila. Bagus kan nama? Bagus Gina banget. Salsabila. Kalau disingkat Ginsal, ya kan? Yoi. Oke banget. Ntar Sama kayak besok giginya ganti dia, nama ya? Ginsul. Iya makanya. Terus gue ada gingsul-gingsulnya. Nggak deh. Tapi lu buka konsultasi apa sih dulu, Bi? Konsultasi masalah ya permainan di kasur, terus kan jarang banget ada yang konsultasi gratis ya, yang ngadain konsultasi gratis, tapi aku tuh berusaha untuk kasih terbaik buat followers aku karena mereka kan udah support aku, dan setiap 1 minggu tuh 3 kali, ada hari Senin, Kamis, sama Minggu. Oh, ada Jadi jam tuh, prakteknya. Iya, kayak dokter. Oke, dokter. Online ya? Online kan? Obatnya di-download? Enggak, kan aku bisa menjadi apapun yang kamu mau. Gitu. Oh, wow. Aku bisa jadi dokter, aku bisa jadi suster. Oh, oke. Bisa jadi itu mantri bisa.
Apa ya? Bengkong bisa loh, bengkong. Bengkong, tahu yang tukang sunat. Nah, lu nggak konsultasi. Bengkong nggak tahu? Nggak tahu lah bengkong kan gue nggak tahu artinya apa. Kalau sunat potong itu gue tahu gitu. Oh, bengkong itu ini loh zaman dulu sunatnya tapi pakai bambu. Oh, pakai bambu. Gue lebih suka ngulek deh. Oh, gitu. Tapi lu sangat paham tentang berarti dengan ketika lu membuka konsultasi. Maybe karena belajar kan. Dari mana belajarnya? Belajar dari, jadi dulu aku baca buku. Terus dulu aku juga ikut kejuaraan se-Jabodetabek tentang... Kejuaraan apa? Itu masalah... Tunggu. Ini konsultasi dan lu menang kejuaraan. Yes, Ke gue Jabodetabek. juara 1 Jabodetabek membahas tentang semua hal dan penyakit. Ada kejuaraannya? Ada dulu dari... Oh. Lagi. Iya benar. Jadi gue dulu masuk, hai guys, kalau kalian masih kenal aku, I'm sorry very. Tapi saya tidak berminat lagi menjadi itu ya, maaf. Kenapa, Ma? Di Miyabi Indonesia aja. Enak, gue cuman gitu kalau jadi pemain tinggal ngangkang dapat duit, enak. Bintang Mati ya tamu tuh. callingan siapa? Tapi bukan gue berarti jual diri ke om-om ya, Iya beda dong. lagi. Kalau ini kan industri yang benar-benar profesional, yang memang benar di situ tuh ada ininya. Emang di Indonesia industri itu ada? Iya, emang Di legal. Indonesia nggak ada. Nah, terus yang lu maksud dengan Di luar industri? negeri lah. Kayak gue jadi apa di Jepang, terus ke US. Atau Udah pernah? belum. Oh. Justru kan ini bercita-cita, baby honey bade sweetie. Oh iya, baby. Gitu. Oh jadi kamu tuh maksudnya goalsnya mau jadi gitu? Yes. Jadi yang inspire kamu tuh apa sih? Karena emang suka Miyabi jadi mau ikutin? Karena bisa mencoba, apalagi aku fans banget sama Johnny Sins. Oh gila, Oh si gede Botita, banget itu si Pala ya. Botita itu. Iya, Sins, aduh, udah kemana-mana lah itu. Oh, jadi kalau dia ke fantasi lo Indonesia, ya, kalau Johnny dia ke Sins. Indonesia, maybe gue menawarkan diri gue secara gratis ke dia. Gitu. Kan mirip Johnny Sins. Oh. Enggak beda. Jangan, enggak beda. Beda ya? Ih, kenapa takut? Kan nggak tahu kita besar itunya apa enggak. Oh. Bener nggak? Masa gue langsung, oh, kamu gede nggak? Kan nggak mungkin dong. Oh iya. Gue takut nurut Panas nggak sih? Oh iya panas sih. Mana soalnya lu dari tadi kan gerak-gerak Iya. gitu. Pelan-pelan bukanya. Coba lu sambil berdiri Iya, gitu. coba slow-mo. Dipakai gitu. perasaan gitu. Lu kebiasaan. Bentar, ini. Barbar sih kadang-kadang. Pelan-pelan. Bentar ya. Iya. Tet. Oh dia yang nyanyi sendiri, mestinya musiknya dari kita ya. Tapi dia ini ya, talentnya Iya. semua all in one. Oh ya. iya, betul. Musik, ya. Si Baby. Oke, si baby pengen jadi pemain film panas ya kan? Kalau di sini kan lo nggak bistik, jadinya lo maunya di sana. Ya. Di mana? Di Jepang nih yang pertama. Sebenarnya pengennya USA ya dibanding Jepang. Menurutku lebih, aku kurang suka sama yang Jepang ya, lebih ke orang-orang Oh yang Amerika gitu. Oh berarti lu tipikal. Kan gue masuknya juga kulit-kulitnya kulit-kulit Latin. Oh iya. Yang bisa bat gitu. Tapi dia juga ras ya. Lo pribadi akhirnya kepikiran untuk jadi seorang babat. Iya kan, begini, bat, bisa gue gitu-gitu, gue goyang lah. Twerking. Bukan, masalahnya mestinya kan hot ya kita ngelihatnya. Dia nyebut babat. Jadi pala gue di soto kaki. Soto betokal kan. Iya. Tapi akhirnya lo kepikiran nih, udah bulat nih keputusan lo untuk jadi Kalau seorang dia udah bulat. bintang. Iya benar. Gue bilang buat gue Udah, harus mata ngeliat segini gue. kok. Iya. Oh iya, gak apa-apa kalau ngeliat kesini gak apa-apa. Aman. Iya, Udah kebayang kalau ukurannya? udah kebayang. Udah Dipegang? Aku boleh nebak kak? Boleh. 36D. Enggak, gue gak tahu cup gue berapa sih ya. Nah. Cuman ketika gue pergi ke tempat BH atau pakai Gimana ini, di TC, PGC? Enggak, gue tadi yang gue maksud ukuran sepatu loh, bukan ukuran yang lain loh. Itu Kita beda udah traveling ya. server. Gue mah langsung aja, Chris. Emang kamu nggak tahu cupnya? Gak tahu cupnya. Coba tanya cup berapa, Bi? Wah, kenapa lu malah nanya bibi lu? Emang lu nggak pernah ngukur kalau ke toko BH? Pokoknya kalau dipegang pas gitu. Jadi ketika gue goyang di atas, cowok gue pegang ya enak gitu, nggak terlalu gede gitu. Jadi kalau lu beli BH nih di toko, lu nyuruh SPG-nya megang? Enggak juga anjing. Nggak, maksudnya dicobain sama gue sendiri gitu. Oh, Kalau langsung. cocok ya gue beli langsung gitu. Lu Tapi
Apa? Mau ngomong. Lanjut, Gue masih mau terus sih. Oh, iya. Kalau yang BH tadi, kalau sekelas kamu gini kan sekarang udah famous gitu. Beli BH-nya di mana sih? Victoria's Secret, La Sun. Senza. Oh yang gitu-gitu ya? Gitu sih. Kalau BH-BH beli cekot-cekot gitu nggak? Maaf nggak pernah. Nggak pernah. Murah gerah ya, nggak enak. Bukan geras sih, aku tuh lihat lucunya. Visual dulu. Ya. Motif, Motifnya. tema. Terus kadang kalau beli di kan ada aja yang bentuknya berbeda atau enggak. Oh pas datang beda zong ya. Gitu. Kalau kita beli di Lo mesennya polkadot yang datang duri. Iya, atau enggak beda kayak dia La datang, Senza. Iya. Kadang-kadang bagus bre kayak La Senza pas datang ada renda Hello Kitty-nya di tengah. Itu sebel Yes. banget sih. Iya, gitu. Iya, tapi kalau misalkan ngomongin soal lu bercita-cita untuk jadi pemain di industri porno, lu udah yakin banget tuh sama semua efek dampak. Udah sih. Udah yakin? Udah. Dan lu Karena kan menyadari bahwa itu adalah hobi lu atau kehidupan lu atau passion lu? kalau kita berbicara fashion susah ya, karena kan beberapa orang kan harus mencoba dulu mereka Iya. sukanya apa gitu kan. Tapi kalau gua tuh lebih ke suka aja doyan gitu. Oh, emang lu basicnya emang doyan Doyan nyent. bercita? Ya, Doyan kue tiaw. ya Oke. kue tiaw lah. Biar gampang. Tapi gue jadi penasaran asal muasalnya, Beb. Nah, asal muasal kita belum pernah bahas di Iya. channel siapapun ya, Iya, di spesial iya, di sini boleh, ya. boleh ceritain. Karena nggak pernah ada yang mau tanya asal muasal itu. Iya, loh. gue penasaran dengan aktivitas lo, keberanian lo gitu kan. Tapi sebelum ceritain asal muasal deh, experience yang paling wah gokil nih kayak semua orang yang lakuin cuman gue doang. Apa itu? Nggak bisa bilang yang lakuin gue doang ya, Iya, karena iya. Tapi tergokil yang pernah Tapi yang lu banggain alamin. yang gue banggain gue pernah party street force, terus ya Party berarti rame dong. Rame. Ada 3-4 orang. lebih. Hah, Berapa tuh? Ya kalau bisa kayak 10 gitu, cowoknya 10 maybe, terus cowoknya Udah banyak. pernah. Enggak, ini maybe udah pernah apa Maybe belum? atau- Udah. Oh, udah pernah? 7 orang lebih. Iya di salah satu Tempat di lah. Jakarta ya. Oke. Wow, itu perempuan semua apa Enggak, gimana? perempuan, tapi lebih banyak cowoknya dibanding ceweknya sebenarnya. Ceweknya 3, cowoknya Paling 4. ceweknya tuh kayak 5-6 biji gitu. Oh, ada bijinya ceweknya. Maksudnya Makanya maksudnya 5-6 orang gitu. Oh, iya. Gue sih, gue orangnya visioner. Gue orangnya imajinatif. Visualis. Imajinatif. Enggak kan biar ada ketawa gitu. Iya, biar nggak bener. hambar kayak Iya, perasaan kita emang gitu. lucu. Ya Gue kan? gue udah ngebayangin itu ya sebuah kamar, ceweknya 6, cowoknya 10 gitu ya. Kamar nih, gue ngebayangin lampunya warm gitu, tiba pas dia bilang biji, numbuh mituin gitu ya. Oke, kan biar nggak garing. Iya, Bener. benar. Nah, Jadi ada berapa ceweknya? ceweknya sekitar 6 lah ya. Cowoknya? Cowoknya biasa 10 gitu. Cowoknya lebih banyak dibanding Wow. cewek biasanya. Nggak rugi loh sebagai cewek banyakan cowoknya. Enggak lah, enak. Suka. Kalau bisa 3-3 gitu. Jadi maaf nih kalau kita mau nanya secara teknis pada saat itu tuh berbarengan, mohon maaf semua kan telanjang otomatis ya pertama kali. tipsi, minum, minum. kita nyanyi, terus udah gitu ya ada jam-jamnya kita juga punya Pada itu jam ya. itu langsung buka baju barengan apa gimana? Buka baju barengan, ada yang pertama cium-cium, terus nanti pertama satu cewek cium cowok, terus nanti si cowok itu cium cewek yang lagi ini pegang-pegang, nah barulah. Muter tuh. Iya, udah buka baju semua cewek. Ada rules Ada yang nggak sih? jilat kanan, jilat kiri. Ada rulesnya? Pas bawah gue yang up. Oh iya. Gue nanya deh, Enak gitu gue kan. nanya deh, kalau seandainya saat itu, Gitu, rasanya. saat itu nggak ada alkohol, ada teh manis, bisa nggak itu terjadi? Bisa. Kalau gue nggak Lu nggak pakai ngaruh alkohol juga nggak ngaruh karena gue suka. Elunya. Ya, Kalau yang lain? Kalau yang lain maybe ngaruh ya kalau Oh yang lain. ngaruh, ada yang harus diangkat sama itu dulu ya. Kebanyakan cewek sih yang kayak gitu ya. Kalau cowoknya mah bodo amat ya. Iya, Gue juga kalau cowoknya mah udah ngatain aja iya, terus. kalau gue udah ngelihat cowok apalagi itunya besar, Damn, iya. Gitu Sugar kan? rush ya. gitu. Tadi di jalan nungguin tip mulu nih kayaknya. Ntar lu baterai Alkatin 4 cuy, lanjut. Atau lo salah masang baterai Amazonnya nih. Ini baterainya nggak habis-habis soalnya. Iya, makanya. Satu kali nanti minta lagi beberapa menit kemudian. Oke, gitu. Beb itu by the way kapan Beb terjadinya? Sebenarnya udah lama ya itu, maybe 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ya. Tapi kalau yang baru-baru ada lagi. Oh, ada Apa tuh lagi. kegiatan yang baru-baru? Sama. Kesibukannya Party. apa? Kesibukannya gue mau jadi jawab apa nih? Iya. Kesibukan gue di kasur. Iya enggak, yang terbaru apa? Yang terbaru apa? Kesibukan gue apa nih masuknya? Enggak, tadi kan katanya itu yang tadi udah lama party. Oh ini ada Tris sama itu. Ada salah satu orang. selebgram udah. Oh, sama selebgram. Centang biru nggak?
Enggak ya. Oh enggak, jadi masih Iya sih, waktu itu kayak centang biru dari Instagram dia, tapi hilang Instagram centang birunya ya. Oh, bisa hilang centang biru? Bisa. Dijamret kayak HP-nya tergantung Chris, apa lawannya gimana? aja siapa. Oh. Keselak gue langsung. Waktu lo party itu, Iya. berapa lawan lo? Lo kan sendiri nih, anggaplah baby doang nih. Lawan Gua lo sih lakinya berapa? 2 sampai 3 ya. 2 apa 3? Gue kayak merasa kalau misalnya gue tipsy, gue merasa kayak menghayal hal-hal yang bener-bener banget gitu. Oh. Jadi gue kayak bebas banget nih udah. yes, aku bisa jadi Asik. liar pada saat itu. Kalau Iya. tipsy tapi tidak mabok ya. Oke. Cuma tipsy. Itu Oke. bisa jadi liar banget gitu. Nah, lu kan Gitu. si Baby kan juga waktu itu jadi kutip-kutip edukator, ya kan? Nah, terus lu juga part juga. Iya. Lu sempat ada kepikiran takut penyakit nggak? Oh enggak, karena gue perawatan ya. Oh, perawatan. sama cek. Jadi kalian guys, aku kasih tahu aja. Kalian contoh aku yang positifnya aja, dengerin aku yang positifnya aja, yang negatifnya jangan diikuti. Karena tidak bisa semua orang mengikuti semua hal yang pernah aku coba gitu. Dan belum bisa diakui juga di Indonesia ya orang seperti itu gitu. Tapi memang orang seperti itu memang ada. Iya. Tapi nggak tahu aja kalian gitu Iya, kumpulannya iya. seperti apa gitu loh. Karena Underground. biasanya nggak kelihatan. underground Nah, ya. aku kasih tahu aja ke kalian gimana sih cara kita menjaga dengan satu maybe kayak terus kalau enggak kalian juga harus cek HIV setiap beberapa bulan sekali, itu wajib ya. Dan aku juga melakukan seperti itu karena kita lebih baik mencegah. Betul. Betul, seperti itu sih. Jadi kalian contoh aku yang positifnya saja, yang negatifnya buang jauh-jauh. Oke, Besti? Oke. Tapi saat itu ketika lo party itu semua Pakai. Oh, pakai aman ya, berarti nggak jorok. tapi gonta-gantian kan tetap. Ya, Pakai tetep aja. satu, pakai Tapi lagi, pakai lagi. kalau gue mending gue lepas, gue nggak pakai enak. Tadi kata lo edukasi harus pakai. Enggak, nih. maksudnya kan kalau kita sama-sama cek kesehatan kan, Oh, oke. kan kalau HIV tertularnya itu dari darah. Kalau lu cuma Iya, iya. tukar ludah nggak akan masuk ke darah lu gitu loh. Kecuali kalau kalian terus ada darah yang netes dan lu ketelan, nah itu baru HIV. Jangan jadi bodoh ya guys ya. Oh. Baca dulu. Minum lagi, minum Oh, iya, lagi. Itu iya. edukasinya tuh. Berarti lu juara dulu karena ini ya? Penyuluhan ini? Apa itu dulu? Tahun berapa? Waktu gua SM Sengaja. Asik ya? Asik ya orang lagi minum lu tanya. emang Untung sih. Untung udah jagoan ya. mulut gua emang barbar nih. Iya. Ya maaf ya guys kalau mulutnya barbar, emang manusia. Oh, itu justru harus diharapkan gitu. barbar. Iya, kan kita syutingnya di bar. Bagus. Iya, gitu. Oh, iya. Barbar. Lanjut. Lanjut. Jadi waktu itu aku tuh waktu masih SMP kelas 2 ya. SMP kelas 2 terus aku jadi kakak kelas. Naik ke SMA. SMA kelas 1 gue di DO. Sorry ya Bu Guru, gue nyiksa anak orang ya. Maaf. Oh, ngapain tuh? Iya. Karena gue dibully dulu. Oh. Gue dulu kan udah kasih sesuatu dong buat sekolah sampai gue dapet duit, gue kejuaraan, ini itu piala gue banyak. Sorry ya walaupun gue gini-gini kalian ngeliat gue bodoh, tapi sebenarnya gue pintar, otak gue punya sesuatu yang perlu dibanggakan. Santai, siap. Enggak, dulu emang Emosi gue. prestasi apa nih, lomba makan kerupuk apa gimana? Lomba makan teman bisa gak sih? Waduh. Oke. Jadi dulu lu pialanya banyak apa aja tuh yang lu persembahkan? Banyaknya sih dari Oke. karena dulu gue tuh suka ikut kayak Dokter cilik gitu loh ya? dulu gue terobsesi dengan kayak gue harus menjadi kayak dokter atau enggak sesuatu yang berguna lah gitu buat Oke. kehidupan gue nantinya gitu ya. Tapi kayak gue tuh mental gue tuh dihabisin sama teman-teman yang memang orang-orang dulu tuh mikirnya kayak duit bisa ngebayar semuanya gitu. Jadi gue membuktikan diri gue yang sekarang, gue bisa berdiri sekarang berarti tidak memungkinkan orang punya duit itu bisa selalu sukses, Iya. bisa selalu hidup benar gitu loh. Tapi kalian juga harus ngelihat sisi lainnya itu orang yang kalian hina, yang kalian injek-injek, tapi orang itu bisa naik dan Tuhan itu bisa ngangkat derajat orang itu. Benar. Karena ada orang yang punya duit banyak, duitnya disita negara. Siapa tuh? Kayak gue tahu. Gue kayak banyak di berita-berita juga banyak Oh, sih itu iya kayaknya. sih. Gue gak nyebut siapa gitu. Enggak, Jangan kan pernah kita main sama bercanda Cide. ya. Enggak, ya kan emang ada kan. Iya, kan kebanyakan seperti itu gitu. Benar. By the way, lu mulai masuk ke dunia keberanian itu. Lu hilang umur berapa sih dulu? 17 tahun. 15 tahun. SMP, SMA. SMP kelas 3 berarti. SMP kelas 3 ya? 15 itu iya SMP. SMP. SMP kelas 1, SMP kelas 3. SMP kelas Kelas 3 tiga, ya. itu kamu maaf ya, apa emang lagi pacaran apa gimana? Kalau di enggak ya.
Gue dulu punya cowok gue tuh, jadi gue dari dulu tuh pacaran tuh sama orang-orang yang memang lebih tua dari gue gitu. Terus ya udah gue melakukan itu karena kan gue tahu. Gue pernah nonton film, gue juga pernah merasakan kayaknya. Cuman ada salah satu hal yang memang tidak bisa diceritakan ya gitu. Itu sama kakak kelas? Sebenarnya ini trauma masa kecil jatuhnya. Bentar, ini berhubungan nggak sama yang tadi lu cerita sejarah kenapa lu akhirnya sekarang kayak gini? Enggak, Oh, tapi enggak. ini tuh menurut gue trauma yang belum bisa gue jelaskan sampai sekarang. Oke. Gue kalau kayak gitu gue langsung mau mewek. Oh jangan deh, cari seru Berarti aja. ada something deep yang sebenarnya tersembunyi di balik dalam apa ya yang lu tunjukin sekarang dong? Betul. Gue mewek ya. Jujur ya, gua pribadi ada pengalaman di mana ketika seseorang berani melakukan sesuatu itu pasti karena ada hal yang mendasari. Ya, mending gue Nah, kayak udah gue terjun sekalian aja gitu iya, loh. nah karena gini secara nalar kan pasti manusia itu punya kekhawatiran. Betul. Sifat dasar manusia itu sebelum bergerak dia pasti khawatir. Betul. Pertanyaannya kalau kekhawatirannya itu udah hilang, berarti kan ada something yang pernah terjadi. Betul. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini belum pernah diceritakan di semua podcast ya, cuman kayak gue harus menceritakan ini supaya kalian juga para orang tua tuh ngejaga baik-baik anak kalian, jangan sampai ini tuh terjadi kepada anak kalian gitu, karena mental itu sangat bahaya banget buat kita anak kecil dan gitu. stigma nggak bisa hilang. Iya. Stigma itu seumur hidup Kita nih, gue bertahun-tahun gue udah dari umur gue 15 tahun gue mencoba untuk kayak ya udahlah, dulu gue masih anak kecil, gue nggak tahu apa-apa, tapi nggak bisa guys, itu tuh terus bergejolak di hati kita kayak ya udah Tuhan gue maafin dia, tapi tetap guys nggak bisa. Wait, sorry, gue bukan mau nanya lebih Gitu. detail ya, tapi oknum yang melakukan itu masih ada? Nggak tahu kalau nggak sekarang tahu. ya. Oh, lu udah pindah? Udah pindah karena kan pada saat waktu itu nyokap gue keguguran, terus akhirnya nyokap bokap tuh memutuskan untuk move rumah, dan akhirnya di situ gue merasa diri gue aman. Oke. Gitu. Oke, gini, gue gak tahu sekarang situasi hati lo udah gimana. Enggak, aman. Aman, Tapi ya? Udah kalau berdamai? kalau sekarang untuk berdamai, gue sedang berdamai dengan semuanya. Iya. Semuanya tuh maksudnya kayak kemarin-kemarin gue ada kasus sama temen gue. Gue tuh kan orangnya gini, gue gampang sayang sama orang. Ketika gue sayang sama orang, apalagi itu teman, dan gue nggak pernah punya temen dari zaman kecil ya, gue selalu kayak dibully, kayak merasa diri gue tuh paling miskin gitu dulu. Yang mengakibatkan kayak gue tuh kayak Tuhan angkat derajat gue mau kerja, gue mau jadi woman independen, gue pengen jadi woman bisnis, gue pengen jadi apa yang gue mau gitu. Gue nggak mau lagi dengerin omongan orang gitu. Dan akhirnya kan gue lepaskan semua itu dan gue menjadi content creator, dan gue merasa diri gue puas dengan apa yang gue dapatkan sekarang gitu kan. Gue tidak pernah malu gue dulu seperti apa, dan ini juga gue cerita. Gue juga nggak akan pernah malu walaupun kalian nanti kayak mikirnya, oh si itu ternyata kayak gini kayak gitu. Gue tidak akan pernah malu, demi Tuhan, demi apapun gue nggak pernah malu. Tapi ini lebih ke belajar aja, karena kan semua orang mendapatkan sesuatu harus belajar dulu ya. Nggak bisa langsung kayak gue mau ini ya, kecuali lu memang dari kecilnya notabene itu lu punya banyak duit. Kalau gue beda, gue dari kecil susah, nggak bisa makan, gue pernah rasain. Gue pernah jadi cosplayer di Bandung yang cuma dikasih duit 2.000 sekali foto atau apa. Gue pernah jadi seperti itu. Terus gue juga pernah jadi SPG dan lain-lain. Itu kan semua pelajaran hidup. Kayak, oh walaupun umur gue masih kecil sekarang guys, umur gue 23 tahun. Tapi pelajaran hidup yang gue ambil itu banyak banget. Banyak banget yang mengakibatkan gue dewasa pada sebelum umurnya gitu loh. Nah itu yang bikin gue sekarang dewasa ya, kayak gue lebih ke bodo amat sekarang sama masalah-masalah kayak gitu. Terus kayak ke teman-teman juga gue sebenarnya memang sayang sama orang tuh gue susah. Kayak misalnya gue temenan sama lu nih Kak, terus gue tuh udah take and give antara kita berdua gitu. Dan gue berharap tuh lu tuh gak akan nyakitin gue, ekspektasi gue terlalu tinggi gitu. Ternyata dia nusuk gue dari belakang. Sebenarnya ekspektasi lu sederhana. Lu tidak minta apapun dari dia, yang penting dia nggak nyakitin lu. Betul. Sebenarnya seperti Tapi itu. itu berat bagi beberapa orang ya. Tapi gue tuh sampai ngasih semua apa yang kayak lu pengen apa sih gitu, gue kasih gitu. Gak apa-apa, gue berani mengeluarkan uang untuk orang-orang yang gue sayang. Jujur Li, gue adalah tipikal cewek yang sangat royal ketika gue bertemu dengan orang yang memang gak klop sama gue. Siapapun itu, duit berapapun gue berani keluar. Sampai mau habis-habisan juga berani keluar gitu. Gue dulu ya. Tapi kalau sekarang gue lebih ke menjaga aja diri gue. Tapi gue ngetes orang ya kayak gitu. Gue akan royal di awal. Kalau misalnya lu memanfaatkan gue, sorry tuh saya, gue bakal nge-cut lu dari hidup gue. Gitu sekarang. Wow. Gue kagetnya tau gak apa? Jadi semua yang tadi diomongin itu kan,
itu isi semua, ya kan? Terus perjalanan hidup dia juga nggak gampang. Nggak bla, gampang, bla, bla. Kak. Jadi gue Terus, sekarang. proses lo pendamaian diri, Iya. memaafkan gitu-gitu. Gue pikir keluar dari yang umur 27, 30. Hancur banget, Kak, ternyata pikiran gue, Gue mental sempet gue. masih 23. Ya, gue sempat berpikir lo 30, 28, 29. Nah, tapi ini bukan soal angka ya, balik lagi. Mature. Kalau lu ketemu dengan orang yang saat itu melakukan hal tersebut, Mau bilang kalau saat apa? ini dia lagi, let's say dia nonton deh. Nonton. What you gonna say? Apa ya? Minta maaf dong ke gue bakal maafin gitu. Karena gue orangnya tipikal kalau lu minta maaf, gue pasti maafin. Apapun besar kesalahan lu, saking gue tulus ya sama orang, saking gue baiknya sama orang, gue memang bakal lupa. Gue nggak bakal lupa, tapi gue bakal maafin. Karena ya balik lagi, Tuhan aja kan maafin. Yeah. Gimana gue, teman-teman gue yang nyakitin gue aja, gue masih bisa menegur sabar dan gue masih bisa ngelihat dia nangis, gue masih bisa kayak, oh iya ya dia udah nangis, dia tulus minta maaf ke gue, tapi sorry kita nggak bisa temenan lagi, tapi gue memaafkan itu gitu. Gue memaafkan kesalahan orang-orang, tapi gue tidak, gue menolak lupa gitu kan dengan apa yang mereka lakukan ke gue gitu. Berarti Itu intinya aja sih. lo nggak dendam ya? Gue nggak dendam sebenarnya, cuman lebih Tapi ke it would be better kalau orang itu sadar. iya dan minta sadar maaf. apa yang dia lakuin ke gue aja sih Iya, kesalahan dan gitu. orang itu semoga sadar sih Iya. ya, kalau lu waktu dulu aja lu digituin, Iya. kita nggak pernah tahu Apa tuh orang. susahnya sih Kak? Benar. Jadi apa susahnya sih kalian bilang maaf, permisi, terima kasih. Apa susahnya gitu loh. Karena ada satu hal sih, maksudnya orang-orang kayak lo gini kan yang terzolimi gitu ya. Iya. Ada istilah yang gue pelajarin bahwa balasan manusia itu tidak seberapa dibandingin balasan Tuhan dan Allah. Betul, betul. Karma is a itu bitch, bro. itu gue percaya kalau itu. Makanya gue kasih tahu aja sama kalian, hati-hati yang punya masalah sama gue ya. Karma itu cepet loh. Yeah. Tuhan tuh tahu orang yang baik sebenarnya benar-benar baik dan tulus sama orang-orang yang cuma pura-pura tulus dan memang notabene tuh orang itu tuh benar-benar jahat gitu. Benar-benar kalau kata orang iblisnya iblis gitu loh, rajanya iblis kalau bisa dibilang gitu. Orang bisa nyakitin kita tanpa sebab, kayak lu nggak mau tersaingi sama kita, lu bisa nyakitin temen lu sendiri, itu jahat banget sih, itu dari iblis gitu. Menurut gua kalau temenan tuh jangan iri-irian, apalagi cewek. Janganlah kalau mau berteman sehat aja, lu cari yang sama value-nya sama lu. Jangan sampai lu memikirkan kayak gua harus lebih tinggi dari temen lu, itu bukan berteman coy. Ya, berteman Itu yang toxic tulus, banget. jangan berkepentingan ya. Iya betul. Kalau lu cuman datang minjem duit ke gue, sorry tuh gue nggak akan bisa bantu. Kalau kayak gitu paling gue kasih lu aja berapa udah beres. Kalau aku kayak gitu orang Karma sekarang. Gitu. Tapi ya yang jahat sama gue pasti karmanya ada aja ya. Iya. Dan gue menyaksikan sendiri ya Iya gitu. benar-benar. Tapi Sampai lihat sekarang. positifnya Beb. Sekarang Iya. lo dari seluruh yang menempa hidup lo dulu Betul. kan. Tapi lo lihat outputnya kan sekarang Betul. lo strong woman Iya, kan. dan di gue juga usia bangga lo. dengan diri gue sendiri. Gue bisa Iya. menjadi Cibebi atau Gina Salsabila yang baru, yang memang punya sesuatu yang Reborn. baru gitu kayak. Reborn. Gue mau beli apa-apa tinggal gue beli. Gue nggak perlu memikirkan hal itu. Dulu Reborn. kalian ngijek-ngijek gue, bilang gue kayak gini kayak gitu, nyokap bokap gue dihina. Tapi sekarang mulut mana yang nggak bisa gue beli? Wow. Itu aja. Yes. Dan mereka yang nginjek-nginjek lu juga belum tentu jadi apa Betul. gitu ya. Yang ngijek-ngijek gue belum tentu jadi apa yang Benar. mereka impiin gitu Nah, loh. pada saat itu Beb, waktu di zamannya itu respon orang tua terhadap perubahan kamu tuh kelihatan gak sih ada perubahannya gitu? BTW aku juga pernah kabur dari rumah ya waktu itu ya, waktu keluar dari rumah ya. Ini juga belum pernah diceritain ya kalau belum ya. Itu di umur-umur pas lagi Umur berapa tuh lo kabur dari rumah? Kabur Ada dari kasus rumah itu ya apa? karena ini Ini. Kabur dari rumah karena dulu tuh masuknya pergaulan bebas ya. Jadi dulu kayak masuk geng-geng kayak gitu loh. Dan gue merasa kayak gue lebih baik cari duit dibanding sekolah karena memang gue kan anak dibully terus ya. Jadi kayak gue capek drama terus, gue capek dibully gitu. Yang bully Selain kan siapa sih? Temen teman-teman. sekolah? Gue dari SD Kak. Dibully dari SD? Mas sampai dituduh maling, gue mau dituduh maling duit, maling ini lah, maling itu. Padahal gue nggak ngelakuin hal itu. Karena? Ya nggak tahu, ya banyak yang benci. Maybe dulu gue sekolah di negeri, gue beasiswa. Kayak dulu tuh ada, kenapa sih orang miskin harus diinjek gitu? Orang yang nggak punya duit kenapa harus diinjek gitu? Kayak gue tuh dibenci banget sama guru gitu, walaupun gue punya prestasi gitu dari dulu. Ya gue mikirnya dunia tuh nggak adil buat gue gitu. Oke, SMP juga begitu? Sampai SMA Kak. Sampai SMA? Dan itu makin parah sampai gue pernah ditungguin di depan, orang-orang pada mau gue pernah kayak gitu. Gue pernah sampai sama orang sampai mau
Gue pernah guys di Bandung pada saat waktu itu sampai nyokap bokap tuh nyariin gue, tapi saking gue hidup mandiri, gue bayar rumah sakit sendiri, gue ngebenerin luka gue sendiri. Sakit mana yang belum pernah gue rasain? Sakit dunia mana yang belum pernah gue rasain gitu, kayak jahatnya dunia malam, jahatnya dunia ini tuh udah gue rasain semua guys. Jadi kalau kalian ngelihat gue, kalian masih bilang alah si Cibe bocil, tapi pengalaman gue lebih sakit dibanding pengalaman lu pada gitu. Gue kayak gitu aja sih. Yes. Ini belum pernah diceritain ya. Pada saat waktu itu yang ngebantuin gue tuh inget satpam. Satpam. Iya, Pas ini tuh. Kak, bengkak banget muka gue. Ini tuh pisau semua, bekas inian pisau semua. Awalnya cekcok apa gimana? Cekcok, masalah kerjaan SPG Kak gue. Oh SPG-an. Gue SPG Bir dulu di Bandung, di Braga. Oke, di Braga. Oh Braga Bandung. Ya, Oke. sampai temen gue yang ada gue tahu yang dulu. Gila, dunia gue hancur dulu tuh parah. Setoksik itu gue pernah ngerasain dunia ini guys. Yang ini bukan sih yang dulu trennya geng motor itu? Yes. Yang dulu tuh di Braga tuh masih banyak klub kecil gitu. Tahu, nah itu kerjaan gue ditabrak mobil, gue sampai nggak bisa jalan 3 bulan, sampai badan gue habis. Terus ada orang baik yang mau bertanggung jawab untuk ngelasar badan gue, dan akhirnya bagus lagi badan gue. Tahun berapa tuh Bi? Itu gue dari tahun 2000 berapa ya? 2015-an kalau nggak salah ya. 2015-an. Keras juga ya. Keras ya hidup lo ya. Sampai gue pergi ke Bali, gue ditipu sama teman-teman, gue dihajar lagi sama orang. Aduh, gue mau berapa kali dihajar sama orang. Jadi kalau lu mau berantem sama gue sekarang lebih ke ayo, lu mau belajar, lu mau hajar gue, ayo gue hajar balik gitu. Gue udah nggak takut lagi sekarang masuk kantor polisi, gue nggak takut sekarang. Lu kalau mau berantem sama gue sampai gue berani kalau sekarang. Karena menurut gue dulu udah cukup diinjek-injek sama orang. Itu, dan ini tuh benar-benar kayak nyokap bokap tuh sampai bilang kayak gini, gue tahu anak gue mau orang, sampai gue nyampe sana, gue cuma bisa ngelihat anak gue di situ. Anaknya udah nggak ada, anaknya di rumah sakit, koma selama 1 minggu. Dunia gue Kak dulu. Makanya banyak banget luka yang memang gue simpan sendiri gitu. Gue masalahnya sibuk minder deh tadi ya. Satu dia hidupnya barbar kalau bahasa gue. Barbar. 23 dulu Karena klemer-klemer mak. Beda Ya, dan mama gini. gue dari umur 15 tahun berarti itu. Oh my god. Akhirnya gue 14 tahun mempelajari lebih kayak. bahwa barbar itu bukan karena orangnya doang gitu. Bukan, karena pelajaran ada hidup. faktor dari orang Faktor lingkungan juga. Gue tuh sampai gue pindah-pindah kosan Kak. Gue nggak tahu kesalahan gue di mana. Tapi kenapa gue selalu diincar orang untuk gue? Apakah mereka menginginkan gue gitu? Apakah itu Kenapa sih? sesederhana itu kah kalian membuat orang itu gitu loh? Gara-gara apa sih lo? Iya awalnya apa sih? Kerjaan Kayak doang. sampai udah urusan kayak mafia Iya. loh, istilahnya kayak. Nih jadi gini dulu guys, gue dulu punya geng gue 3, cewek-cewek, seksi dancer Oke. semua. Seksi dancer ini punya Gadun. Gadun ini kebetulan ya inilah, you know lah ya, nggak usah diceritain ya. Nah disangka temen gue tuh gue bakal ngerebut Gadunnya dia pada saat waktu itu. Drama. Padahal ya, gue demi apapun gue tidak butuh Gadun. Pada saat waktu itu gue kerja, gue jadi model foto, gue juga jadi SPG, terus gue juga kadang freelance untuk jadi asisten bos-bos gitu kan. Gue sebenarnya sudah cukup dari situ gitu. Enggak, Jadi awal masalahnya tuh kayak gitu. Nggak bisa digituin juga sama, maksudnya gini, emang pasti dia berat juga. Iya. Berat, Lo juga gitu. punya yang berat, gue punya yang berat, semua Nggak, orang jujur punya berat gitu. Jujur Iya. Nggak, setelah karena mendengar dia. Lu bisa ini. Iya. Nah tapi akhirnya pertanyaan gue, sekarang lo masih mencoba untuk ngedeketin atau kayak ibaratnya lo bikin strum ke lingkungan-lingkungan kayak gitu, atau lo sekarang lebih yang nggak deh, kayak lo udah aneh deh, gue jauh deh gitu. Yes, gue kayak gitu sekarang. Oh. Nah gue sekarang tuh kayak bener-bener kayak singa. Lu kalau mau ngebangunin gue cukup lu nyenggol gue, tapi kalau lu cuma nyenggol dengan kata-kata gue nggak akan bangun. Oke. Tapi ketika lu sudah menyenggol fisik gue berani taruhan siapa yang duluan. Kenapa lo senggol? Gue berani kayak gitu sekarang Kak, karena menurut gue sudah tidak akan memaafkan orang-orang yang benar-benar kurang ajar, yang benar-benar nginjek gue lagi gitu. Kalau bisa gue lebih ke bayar orang lah, atau enggak bayar siapa kayak gitu.
gitu. Bukan buat jeblosin orang ke penjara, gue udah gak main-main lagi kayak gitu. Yeah. Gue lebih baik langsung ke hukum, lu pegang gue, kalau kita mau berantem silakan kita kuat-kuatan duit aja. Gue masih bisa cari duit walaupun itu pakai duit gue. Gue tidak makan duit gadun. Emang lu jual diri. Gitu. Wow. Bentar, berarti ceritanya dia lagi ngomong ke Ani-Ani berkedok selebgram ya. Ani Ani berkedok selebgram banyak. Oh bukan, nggak usah siapa tuh banyak bre. Banyak. Mungkin 40% Aku selebgram nggak tahu, aku cuma ya. suka nge-like-in foto doang. Ya kalau gue ya bisa tanya lah orang-orang terdekat gue banyak ngeliat gue ngelakuin apa aja di rumah gitu. Oke. Aja. Emang basicnya biasanya yang berani-berani gitu emang ya udah emang sebenarnya emang karena kerja atau mungkin karena faktor sesuatu aja kan gitu. Karena udah capek Kak, maksudnya ngapain lagi gue harus ini gitu Iya loh. benar-benar. Udah Tapi capek. balik deh ke keluarga. Lu tuh berapa bersaudara sih? Gue sebenarnya 3 saudara, gue anak pertama. Oke. Gue punya Cece tapi beda papa. Oke. Itu papanya orang Jepang, nyokap gue China Sunda. Terus bokap gue yang asli sekarang Jawa, terus mama gue China China Sunda gitu. Oh jadi lu tuh ada Chinese-nya Ya campuran. Oke. dikit, Terus gitu. kalau Jepang dari Cece tadi? Cece punya papa. Oke. Jadi beda papa sama ibu. Ada hubungan nggak tuh maksudnya perjepangan itu sama lu kan jadi sesuka Nggak. itu Mami Abi nggak ada? Nggak Beda. Nggak ada. Berarti nggak ada faktor keluarga nggak ada, murni karena memang pengalaman lo Oke. ditambah apa yang lu tonton. Ya. Betul. Oke. Nah, Beb, berarti kalau membulatkan kenapa? Ya lo udah bulat gua paham. Nah, tapi maksudnya gue membulatkan lo kalau gue judge pasti hyper, betul? Yes. Nah, membulatkan kenapa timbullah si Miyabi lokal ini itu persona yang lo dapat karena sejak kapan? Sejak gue belajar tentang buku ya, yang gue bilang pada saat edukasi gue tuh benar-benar suka banget sama I love it, kayak oh ternyata kayak gini ya, walaupun kata orang ngapain sih lu kata nyokap ngapain sih kamu baca-baca buku kayak gini, kamu masih kecil gitu ya. Tapi menurut gue tuh bukan masalah masih kecil. Ya, betul. Tapi ini tuh benar-benar kayak Finding lu kapan? Ya untuk kedepannya gue harus belajar seperti ini. Kalau misalnya gue tidak belajar edukasi dari kecil, apa yang gue ketahuin dan gue tidak ketahui, itu kan bakal jadi penyebab dan akibat di masa mendatang dong gitu. Jadi gue belajar sendiri dengan apa yang gue tahu, dengan gue membaca buku, dan gue juga dulu memang gemar banget baca buku ya. Gue adalah salah satu menurut nyokap tuh anak pintar, gue suka ngegambar, gue suka pokoknya hobi banget untuk baca buku. Tapi emang dari cerita lu tadi secara nggak langsung gue denger berapa kali lu 2 kali dapet beasiswa kalau nggak salah. Iya sampai gue tuh waktu itu sampai ditawarin untuk kuliah ya, beasiswa berarti kan memang sebenarnya secara akademis either itu nalar lu berpikir ataupun akademis lu punya kemampuan lebih sebenarnya kan. Gitu, tapi memang balik lagi lingkungan mempengaruhi segalanya gitu. Jadi kalian hati-hati aja karena itu bisa merusak sekali. Oke. Gitu. Nah, itu lingkungan lo pas lo kan katanya dibully bla 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 yang membuat lo jadi di industri ini tertarik dengan emang lo suka dari dulu banget? Dari yang gue bilang pas gue baca-baca seks edukasi. Itu lo udah suka dari umur berapa tuh? Udah suka sampai berarti? gue tuh baca-baca kayak gaya-gaya yang kayak gini, kayak gitu. Dan kan kita kan kalau misalnya baca edukasi masuknya juga harus ke situ-situ juga dong. Betul. Kayak misalnya oke lah kalau sekarang gue belajar tentang kayak bondage, tentang tali menali kayak gitu kan itu baru di genre baru di mana sih? Baru di saat gue umur 19 tahun ya, pada saat gue ketemu sama si ini. Oke, berarti di umur itu lo eksplorasi abis. Yes, betul. Oke. Lo pertama kali tahu Miyabi itu umur berapa sih? Dari kecil lah, dari gue baca-baca buku itu, gue Dari suka nonton bok. Enggak, umur berapa tuh kalau boleh tahu? Berapa ya? 2 SMP ya? 2 SMP. Nah setelah dari situ nggak lama lo akhirnya pertama kali bercinta. Sebenarnya gue nggak pernah nonton SMP, yang Jepang ya, karena gue jijik banget sampai kimochi gue nggak suka. Oh bukan genre lo ya? Ya bukan genre, gue kayak gitu kimochi nggak suka, gue sukanya yes baby, Oh, yes gitu. American. Yes. Kayak di jawab-jawab yes baby, Gue tahu gitu nih dia kan. tontonannya kalau situs depannya B nih. B nih yang BB gitu ya. Brazer ya, maksud lo brazer? Iya, brazer. Iya, brazer. Apa, NA. Iya kan? Dan gue bener-bener kayak, dan sekarang tuh kayak gue tuh terobsesi dengan badan dan muka gue sekarang. Kayak gue selalu ngaca kayak ketika gue di atas gue seksi gitu, bagus gitu. Lo pernah gak ngeliat diri lu sendiri? Oh gue kayak ngeliat diri gue sendiri. Ketika gue buka baju gue ngeliat bentuk badan gue ngeliat tet gue. Itu kayak gila gimana cowok gak ngeliat tet lu gitu. Self love.
Self love. Iya, gitu. Iya. Kayak gue tuh salah satu orang yang suka ngomong di kaca sendiri kayak terus tiba-tiba suka joget-joget random hal-hal Oh aneh itu gitu. biasa kok, saya juga melakukannya kok kayak gitu. Nah, Iya. Biasa kok itu. Nah Beb, terus abis itu lo pengen jadi pornstar, tapi lo terlahir di negara yang tidak open minded untuk hal betul. itu dan emang nge-ban hal itu. Iya. Berarti lo mungkin kayak ada pengen ke Pornhub gitu-gitu ya? Sebenarnya pernah ya, sampai waktu itu kakak Nikita Mirzani, saya thank you dulu dong sama kakak Nikita. Aku sangat berterima kasih kamu telah mengangkat derajat Nyai. aku. Kakak Nyai. Nyai Nikita Mirzani. Pokoknya aku selalu berterima kasih sama orang-orang yang udah baik sama aku, yang mengangkat derajat aku sampai sekarang ini. Kita baik gak Mel? Oh baik dah. Baik dong. Dia sampai curhat segitunya loh Iya. ke kita. Berarti kan itu udah masuk ya, udah dapat feel Udah nyaman besti belum cerita gitu, gitu. udah besti Udah belum? semestri ya? Oh nanti Udah jangan, semestri. nanti gue follow jangan di blok ya. Enggak. Tapi ngomong-ngomong ya, biasa kalau cewek-cewek yang suka bangga dengan dirinya sendiri, suka mengeksplor, biasanya dia tuh pengen terlihat cantik. Betul. 24x7 lah. Betul. Bahkan kadang saat tidur pun dia pengen terlihat cantik. yes. Karena ada bintang tamu kita dulu kayak gitu juga. Aku salah satu. Yang mana nih? Ada bintang tamu pakai baju hitam dulu bintang tamu. Dia juga suka sampai tidur tuh terlihat cantik. Iya, Nah, gue kayak gitu. pertanyaannya, lo suka tidur pakai lingerie gitu juga gak sih? Ya, gue adalah salah satu edik lingerie, gue edik parfum. Jadi ketika gue tidur, gue harus nyemprotin parfum. Wih, pas sama-sama. Edik lingerie berarti lo koleksi nggak? Ketika gue tidur, gue memakai lingerie yang berbeda. Oke. Dan gue menyemprotkan parfum setiap gue tidur. Itu wajib. Dan gue juga pakai. Pokoknya kalau parfum bisa gue pakai seember, gue pakai seember gitu. Saking gue Tapi gilanya parfumnya bukan Stella Jeruk kan? Bukan dong. Itu orang psycho ya. Lo parfum favorit apa? Wooden, citrus? Fruity, flowery. Iya. Flower. Oh, flowery. Flower sama yang manis-manis lah pokoknya. Oh, yang sweetness kayak- berarti lebih ke iya ya. Guilty yang seksi gitu, yang pas cium. Yang arousing ya Beb Oh ya. iya, berarti vitalis. Bukan dong, busel. Terus? Ya pokoknya terus pas kalau bangun tidur gue ganti juga tuh. Jadi setiap pas mau tidur gue pakai lingerie yang berbeda. Terus bangun tidur gue juga harus ganti lagi lingerie itu. Jadi bangun tidur gue harus pakai lingerie yang berbeda. Dan kalau siang hari gue merasa panas, gue akan mengganti lagi lingerie, dan itu hanya dipakai satu kali itu gue pakai tidur, ya udah gue kecucian. Makanya jangan heran kalau kalian nanti jadi pacar gue, cucian gue numpuk karena lingerie semua isinya. Gitu. Benar. Gitu. Spill lingerie-nya, spill Total lingerie-nya. berapa? Spill Oh, ada lingerie-nya. dong. Ini Yang ada mana? contoh beberapa sebenarnya kan. Tadi Banyak tuh lah ya. Kontainer lah kalau lo mau bawa tuh bertonton ada ya. adalah nanti kapan-kapan kalian Ini yang boleh lo main bawa ke yang lo wardrobe aku ya. favorite? Ya. Apa yang baru nih, yang baru? Oh ini baru sih. Gue tahu nih modelnya kayak gini. Oh ini baru sih ya. Iya, pernah lihat gue modelnya. Oh ini belum dipakai. Iya dong. Coba Chris pakai. Sebenarnya Kebalik dong. Sebenarnya ini bukan Kebalik, Pak. ini bukan Kebalik. baru sih ya. Sebenarnya udah ada sering dipajang di wardrobe aku. Kebalik, ini Terus saya. aku juga jualan karya loh. Karya. Yes, aku Oh, iya? jualan foto-foto. Jadi kalau kalian mau beli silahkan beli aja di karya aku ya. Untuk menikmati badan aku yang seksi, aku yang bulat ini. Aku tahu kok kalian sama aku kan. Udahlah netizen jawab aja, kalau kalian gak sama kalian gak akan follow Instagram aku. Udah, aku tahu kamu sama aku. Nih, Gue terdiam loh. tuh ini lucu kayak dipakai. Lucu. Oke. Itu kamu pakai tidur, Boleh di zoom Beb. tuh ya. Gak ada kapen, ini lo pegang lu. Ntar netizen marah-marah lagi sama gue. Woi Chris, ngapain lo pegang men? Nah, gitu kan. Ini gini kan. Oh, oke. Tuh, kayak gitu. Nah, ini kalau yang kayak gini stylenya kamu pakai pas tidur apa kapan? Ini ketika gue sedang bertarung di ranjang Oh, aja. bertarung. Kan, Baik. kalau gue tipikal orang kayak gini, sayang tipe hari ini mau apa, terus tema hari ini mau apa, gue seneng tuh bertema. Gue demen banget yang bertema. Gue suka bingung tau cuy, ngeliat kayak ginian. Makainya gimana? Gimana nih makainya kan? Tuh gini. Satu lagi Yang ya guys. lain, Bos. Yang lain dong. Ada. Yang lain. Ini Ada yang temanya pink apa nih? tuh. Kalau ini, Oh. anjir, kau kira, kalau ini enggak, ini kayak Tadi gue biasa. sempet ngulang di edit ya. Tadi gue sempet mengulang yang dia ngomong. Ini lucu kecil kayak. Kecilan nih kayak di lu deh. Mana ada mau gue pakai? Gila, Bang. Itu muat, Beb. Dulu. Muat, sumpah. Ini oversize ya? Coba. Muat, Enggak, tapi kayak KP muat. Masa sih? standar. Bukan dong, bukan. Sama ini. Oh. Ya. Jadi kalau ya bertema lah ya konsep. Bertema. Iya, bener. Beb, tapi favorite color lu tuh apa sih? Sudah black. Oh, black. and- Blacky. Black, putih sama merah. Oke. Suka berarti- banget. Karena menurut gue kalau gue pakai hitam, kayak gue tuh merasa diri gue seksi full gitu, kayak
aduh sayang, gitu. Rambut biru ada ininya nggak? Emang ganti-ganti warna? Apa Emang gue dipanggilnya rambut golali. Jadi ciri khas. Jadi kalau jalan, Sama kayak lu sih. Enggak sih, gue orangnya jadi kalau hitam, jadi ciri khas netral. gitu. Justru Kemarin gue warna bingung gitu sama pink orang yang gitu. suka clear tuh kenapa? Bodoh. Tapi lu punya cowok gak sih sekarang? Punya dong. Punya. Cowok lu gimana? Support? Support dong. Tapi cowok lu gak tahu ya tadi yang tragedi. Tragedi itu nggak tahu ya, maybe dengar, sorry ya. Cie. Tapi tetap love you. Emang ada deket sini? Iya. Gak ada, ini kan yang nonton Tribun. Jadi iya. Next Era Games ini ada tiketnya. 1000 orang yang nonton. Jadi ini nggak mau ngedengar gue punya sesuatu, Dedi gitu atau apa gitu yang tadi. Yang mana sih? Ya kan kalian mau dengar asal usul gue kenapa gue menjadi seperti Iya itu. dong. Ya, itu bukan? Pengen. Tadi kan awalnya gara-gara kamu bilang Iya. dari dulu udah suka sama hal-hal yang berbeda. Yeah. Nah tadi pertanyaanku adalah berarti otomatis pas kamu, maaf nih bahasaku, dari dulu udah nih ya. Pengen, Nah, emang. terus sampai sekarang pengen. Terus akhirnya pada saat itu gimana tuh? Jadinya kan lingkungannya free gitu apa gimana? Emang iya lingkungannya kayak gitu. sih. Oke, free. Nah, terus sampai akhir ke sini coba, Beb. Jadi waktu itu gini guys, waktu itu aku sempat tinggal di Bali ya selama berapa ya? 3 sampai 4 tahun lah. 4 tahun kalau di nggak salah Bali. Ya. Aku ketemu sebenarnya memang banyak ya kayak cowok orang Aussie, Swiss dan lain-lain gitu kan. Terus aku lah ketemu salah satu ini orang China. Orang Chinese ini pertamanya aku biasa aja sih kalau soal kayak ya udahlah gitu. Tapi si cowok ini tuh kayak master. Kalau maybe kalau kalian ngerti arti choker dulu yang suka pakai choker itu berarti punya daddy kalau memang kita tuh penyuka ya untuk di forum ya. Kalau yang pakai choker atau ada hal-hal di badannya ada tanda-tanda itu biasanya punya daddy. Daddy itu apa? Bukan sugar daddy, bodoh ya. Dengar kalian ya. Tuh biar tahu. Iya. Bedanya apa, Beb? Jadi bedanya? Bedanya itu dari sini Choker. sih, choker. Bener-bener Kalau dulu pakai choker yang hitam itu. Ya maksudnya. kalau dulu ya, Nah, kalau sekarang kan dulu. udah jadi fashion kan ya kalau sekarang kan. Kalau Kalau choker dulu tuh dulu apa ya? Ya itu dulu tuh punya daddy, tandanya, beneran, punya daddy. Daddy itu kayak master kayak bondage, dia bisa ngelakuin hal-hal permainan di Ya, bukan ranjang. sugar daddy ya, Kalau sugar ingat daddy, ya. kalau sugar daddy support lu duit sebenarnya daddy juga support lu sih, cuman kayak lebih ke bener-bener Oke. kan di situ juga kalau misalnya kan bondage kita ngelakuin kayak gitu kan itu ada level-levelnya dong gitu. Nah biasanya cuman orang-orang yang kayak gitu yang ngerti gitu. Oke. Nah dulu gue punya Oke. kayak gitu gue Di Bali tuh ya? Gue diajarkan cara kayak lu nggak bisa ngejilat yang bener kayak gini, terus gue tonton praktekin. Terus cara ngikat kayak gimana? Oh cara ngikat, terus dia praktekin kayak gini, oh kayak gini gitu. Berarti umur lo 18 dong gitu ya? Oh iya masih kecil. Oh wow. Masih kecil ya, makanya gue bilang pengalaman gue banyak masalah kayak gitu. Terus kayak diikat-ikat kayak gitu kan itu nggak bisa sembarangan ya. Kalau Pakai misalnya rahasia gitu mah nggak bisa ya? nggak bisa. Oh. Ada talinya kita. Ada talinya. Gitu. Tali pemadam bukan? Bukan, bukan. tali enak. Oh tali endul. Iya. Udah pernah main dadu ini belum? Dadu jahanam. Oh belum. Gue tahu dadu biadab. Kartu jahanam udah pernah belum? Belum. Gue taunya ini lagi dadu roulette lagi. Itu banyak loh permainan Jauh seru-seru. Iya jahanam itu apa, mainan apa itu? Dadu jahanam tuh kayak kalian dari pakai baju sampai buka baju terus mempraktekkan hal-hal yang seru Oh, yang ketika seru. diranjang. Tapi itu bisa dimainin sama dua sampai beberapa orang ya. Oke. 4. Maybe 4 bisa. Berarti kalau lagi party gitu bisa tuh main Oh, gitu-gitu itu ya? seru. Oh, seru. Menurut gue seru ya, karena hal kayak gitu memang jarang kita dapetin dan kayak maksud gue hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan enak dan gilanya gitu sensasinya. Sebenarnya kan yang kita cari sensasi ya. Iya. Sefrekuensi sih sebenarnya, yang sefrekuensi. Iya, sefrekuensi. Dan kalau misalnya orang yang cuman ngelakuin halnya yang biasa aja kan pasti nggak akan bisa kayak kita gitu yang merasakan kayak kita bisa sampai squirting, kita bisa sampai kayak gini kayak gitu gitu kan. Nah pada saat waktu itu gue tuh diajarin banyak sama si cowok gue yang ini. Oke. Yang sekarang nih? Bukan. Bukan. Yang dulu di mantan di Bali itu. Yang di Bali. Terus? Terus udah gitu gue melakukan dan gue kayak gue ngapa-ngapain dan gue berusaha untuk kayak sebenarnya pertamanya gue mikir kayak masa gue mau tapi gue mikir juga gue sebelum sama cowok waktu sama cowok sebelum gue sama ini juga gue pernah ngelakuin tapi cewek 2 cowok 1 gitu kan. Nah kalau yang ini tuh gue berimajinasi kalau gue
melakukan hal itu dengan cowok 2, cewek 1 gitu. Dan itu pas gue rasain ya memang nikmat sih gitu. Sibuk lah, pokoknya lu sibuk lah tuh. Gue kalau misalnya, Iya, pokoknya gue sibuk belajar lah pada saat waktu itu. Karena menurut gue belajar itu penting ya demi kepuasan pasangan kita gitu. Tapi gue mau nanya deh, lu ada ini gak sih saat itu lu berpikir bahwa apa yang udah lu lewatin ini dan pengajaran yang lu dapetin itu ya, itu sebuah keuntungan atau sebuah kerugian buat lu? Keuntungan buat gue ya. Buat lu keuntungan ya? Keuntungan, karena menurut gue bisa belajar banyak. Pertama, gue bisa belajar banyak. Kalau misalnya lu bilang, kok lu dipakai mau sih? Ya, biasa orang ada yang gitu ya. Ada juga kan yang ngomong kayak gitu. Tapi menurut gue, kalau sekarang pacaran tapi nggak ngelakuin hal kayak gitu ya kayaknya aneh deh. Maybe beberapa orang ada yang melakukan, ada yang tidak. Tapi menurut A itu kebanyakan, hampir 99% melakukan hal seperti itu. Jatuhnya test drive lah. Ya gitu. Biar nggak beli kucing dalam karung gitu maksudnya. Dan gue juga dulu suka hunting cowok di klub. Beda, Malah dulu gue pernah pacaran sama manajer. Terus manajer apa nih? Ben? Manajer salah satu klub di Bali yang besar. Tahu. Terus waktu itu tuh kayak dia tuh nggak enak, menurut gue memang nggak enak, Cong. Nggak enak, itunya nggak bisa. Jadi ketika dia mau masukin, dia tuh turun. Dan gue tidak bisa mendapatkan kepuasan dari itu. Dan akhirnya gue cari lagi dong, sampai gue tuh kayak bener-bener gue kayak sengajain gue bawa cowok itu ke klub dan gue kayak cium gitu di depan dia. Dan dia juga mengizinkan gitu, kayak udahlah lu terserah lu mau ngapain gitu, yang penting lu balik lagi ke gue gitu. Dan gue tuh di situ langsung kayak memikirkan, oh hubungan kayak gini ternyata seru juga ya gitu, gila gitu. Berarti entah otak gue yang sebleng atau gue yang memang benar-benar cewek gitu kan. Nah dan itu tuh gue lakuin ke semua cowok yang gue dekat dulu. Jadi gue nggak bisa sama satu cowok, dan gue terus akan mencoba hal baru di hidup gue kemarin. Dia start dari berdua, terus nyobain bertiga, terus tadi bisa bertujuh, bersepuluh. Gitu. Terakhir gue mau nanya, sebelum kita main games ya, lu pernah kepikiran gak sih bahwa kan kita nggak pernah tahu besok ya? Kayak let's say, nih sedetik aja lewat tuh kita nggak ada yang tahu. Betul. Lu pernah gak sih kepikiran suatu hari kayaknya gue takutnya gue bosen deh akan kayak gini? Lo pernah kepikiran gak sih lo mungkin akan berubah atau mungkin lo ya akan tetap kayak gini atau makin parah atau gimana? Maybe kalau berubah sebenarnya gue tuh udah dimasuk di fase berubah ya. Lebih ke gue nggak sama siapapun. Udah mulai cooling down. Iya, cooling down. Kayak gue nggak pun kalau nggak ada pacar gue akan tahan. Kalau dulu kan kalau misalnya gue pengen, jujur gue bukan tipikal cewek yang suka main sendiri pakai tangan atau pakai alat bantu. Gue belum pernah sama sekali coba itu. Nah, gue tuh kalau dulu kan cari cowok hunting yang menurut gue cakep ya, mau sama gue bungkus, gue pakai gitu kan. Balik ya, bukan gitu. Kamu dibungkus ya? Iya. Kamu bungkus orang. Ya. Udah kayak gitu sekarang? Udah kebalik ya? Balik. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke kalau nggak punya cowok ya nggak apa-apa gitu. Dan kalau misalnya gue nggak ngelakuin kayak gitu pun nggak apa-apa. Karena sekarang tuh gue lebih ke kecuan ya, ke kerja sih sebenarnya sekarang ya. Karena menurut gue udah nyobain semuanya pada saat itu. Menurut gue itu sudah sangat cukup untuk pengalaman gue yang banyak gitu. Tapi maybe kalau masih dikasih kesempatan untuk melakukan kayak trip, maybe masih mau lah. Masih mau tapi dengan pasangan lo atau nggak ada pasangan lo? Kalau boleh open minded sama pasangan ya kenapa enggak gitu. Kalau gue sih ya. Dan gue lebih menjaga perasaan semua orang sih. Saya kembalikan linjerinya. Oh iya, terima kasih. Kita main games yuk. Main games. Kita akan main games Nextera Gengs bersama Cibaby, ya kan? Ini gamesnya simple kok Beb, ini cuma ngomiang-ngomiang aja alias. Minum dulu, haus. Boleh. Silakan diminum. Nextera Gengs. Seret dari tadi. Nextera Gengs nama gamesnya adalah Katakan Dengan Seksi. Itu kalau gue yang ngomong langsung pada unsubscribe. Kurang ajar emang lu ya. Tenang, abis ini yang ngomong akan Cibaby. Nanti rulesnya simple. Chris akan menyebutkan menunjukkan kata kalimat ya kan, nanti Cibaby akan ngomong tapi dengan gaya Cibaby. Iya kan? Tapi sebelum itu agar lebih dapat naturalnya lebih dapat. Baby akan memakan cabai. Wow. Situasi yang pertama, silakan dibaca Chris. Langsung saja, situasi pertama adalah kamu dan pacar kamu lagi beres-beres. Beres-beres rumah, beres-beres kasur. Tapi kalian pada capek nih. Dan terduduk di sofa. Betul. Lalu kamu bilang,
mau lanjut lagi atau mau mandi dulu? Kok gue yang gemeter ya dengerin? Kamu yang ngomong, tapi kamu Karena suara gue bisa kayak gitu kadang-kadang. Iya. Iya. Suara sampai ke hati gitu, gep gitu By the ya. way yang dimakan cabenya ya, maaf, tahunya buat host. Oh iya ya. Ya kecil aja. Lu gak usah kresek-kresek di situ. ASMR kali kedengeran. Sekali lagi ya. Coba ya. Ingat kata-katanya ya. Mau lanjut lagi Oh. atau mandi dulu? Pedes ya. Terserah, dulu lu gue main rambut dulu, alis lu naik sebelah. Fuck, shit. Baby boleh panggilnya ya? Baby, mau lanjut lagi atau mau mandi dulu? Sudah. Oke. Situasi kedua. Kamu dan pacar kamu lagi naik motor. Tiba-tiba motornya tuh bocor. Nah, terus di depan itu jalannya tanjakan. Lalu kamu bilang nih, dorongnya pelan aja yang biar gak capek. Makan lagi. Ngomongnya? Di sini, Beb. Iya. 3, 2, 1. Dorongnya pelan-pelan aja yang biar nggak capek. Ada ekstranya tuh ya, anaconda. Bagian enggak? Apa? Yang ketiga. Coba sih. Telan dulu. Oh, telan dulu. Mau ditelan atau mau dimuntahin? Atau mau dibantuin telan? Paling sering gimana? Apa? Ditelan ya? Paling sering Bisa, aku ditelan. bisa nyuruh, kamu maunya di gimana, mau ditelan boleh, mau dibuang boleh. Oh, Aku iya. siap menelan. Oke, situasi yang ketiga adalah oke, aman? Oke, aman. Ya. Ini gue lagi makan cabai. Kamu lagi mau nyiram tanaman nih, tiba-tiba lihat bunga kertas. Terus kamu Ya. kaget lihat tanamannya karena subur banget. Terus kamu bilang, udah lebat banget ini, aku cukur ya yang. Nah, Oke. sekarang boleh makan Sekarang lo tahun. makan tahun. ASMR nih, bisa ada bunyinya nih. ASMR. Anjak biasa juga, nggak langsung nih. Enak, Beb? Pedas? Kayak hati gue pedas ya. Tahu. Oh, kayak hidup lu kemarin pedes ya. Iya. Sekarang udah oke kan, udah banyak duit ya. Beler nih gue langsung ya. Kayak. Baby, udah lebat banget nih. Mau aku cukurin nggak? Chris approve nggak? Approve. Approve. Lagi Approve. apa kurang? Mau lagi? Last adalah pacar kamu lagi benerin Anjir. lubang. Pembuangan air kamar mandi yang mampet. Terus pacar kamu minta tolong bantuin kamu. Ya bantuan. Kamu bilang disedot aja biar keluar. Gorengan lu. Ini aja lah. Oh ya, minum. Mimi. Disedot Bisa aja gak sih lo biar- bikin cosplay gini? Gue minum. Kayak sok-sok tumpah gitu. Oh bisa gituin? Nggak Iya, apa-apa? terus abis itu lu ngomong disedot aja biar keluar, tapi temponya tuh pelan. Oke. Jangan buru-buru. Oke. Disedot aja ya, biar keluar. Mau. Ange. Cibebi, thank you minyak loh by the way. Oke. Sebelum kita pamit, biasanya kita selalu ada yang namanya kata-kata mutiara. Iya. Nexera buat Nexera Games. Dari bintang tamu. Silakan, apa itu yang jadi prinsip lu atau mungkin apapun deh kata-kata yang Ya. pernah lu baca, lu pegang teguh sampai sekarang. Guys, buat kalian harus tetap kuat, harus tetap semangat. Terus kalian harus awali pikiran kalian setiap hari itu dengan positif vibes banget. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah kalian ngerasa diri kalian itu kurang. Jadilah yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Pokoknya kalian harus berterima kasih dengan diri kalian sendiri karena kalian bisa berjalan dan bisa berdiri di kaki kalian sendiri. Pokoknya thank you so much, bye-bye. Wow. Cibebi luar biasa. By the way, Nexera Gang, sekali lagi please support kita. Support Duo Gacrot. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang membutuhkan Yes. asupan Siapa tahu bulat-bulat. teman-teman gue yang dulu ngebully gue nonton ini, nonton cerita ini. Lo bukan apa-apa buat gue. Oh, damn. Sorry, kita beda value, bos. Angkat tangan saya. Yoi, jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, Jangan lupa. share buat yang membutuhkan juga Betul, seperti yang betul. saya bilang, dan kita sumpahin. Bintang tamu kita kali ini akan selalu sukses karirnya. Amin, Ya kan? Tuhan. Terus kemudian akan punya acara podcast sendiri dan balik Amin. mengundang kami. Oh ya, amin ya, amin ya, amin ya. Amin.
Biar gue jadi kayak Raya gitu ya. Amin deh, pokoknya Amin. semoga semua plus kru-kru Nextera juga kayak Raya. Iya, Amin. betul. Siap. Pokoknya sukses selalu lah. Thank you Ci Baby sekali lagi. Mau saya undur diri. Terus berbicara pamit, see you. Bye-bye, Thank you, bye.